premium. Kalau equity nomor 4, itu yang tadi sempat kita bahas ya, yang kanan. Equity par value 10, harganya 15, ternyata biaya broker 1. Ya sudah, cashnya 15, share capital di kredit 10, share premium di kredit 5. Ketika bayar 1 juta, berarti cash saya kredit 1, share premium berkurang 1. Makanya di situ share premiumnya cuma 4 juta. Tadi kan 5 ya, karena berkurang 1 tinggal 4. Nah ini rangkuman seluruhnya sih, aset FVTPL itu masuk profit and loss, ada yang masuk FVOCI dan semacamnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Sebentar, saya lihat. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Semoga sempat membahas ilustrasi yang belakangnya. Nah saudara-saudara, ini saya selipkan mengingatkan kembali apa itu fair value atau nilai wajar. Dalam berbagai kesempatan ini selalu saya ingatkan ya, dan khusus hari ini karena kita bahas soal investasi yang bisa jadi diukur pakai nilai wajar, maka tolong diingat-ingat, nilai wajar itu tidak sama dengan market price, market value. Market value itu hanya salah satu dari fair value. Market value yang mana di sini? Atas, tengah, bawah. Ini semua fair value. Pertanyaan saya, market value yang mana? Market value itu level kedua, tengah. Level paling tinggi itu yang atas. Kalau ada harga investasi, kalau ada harga liability atau saham yang nilainya tercatat, kuotasi itu maksudnya tercatat, nah itu harga pasar paling tinggi tuh. Selama ini yang harga pasarnya tercatat kan hanya saham ya. Berapa harga pasar saham Bukalapak sekarang? Nah itu bisa dilihat tuh. Ya, itu berarti fair value paling tinggi. Tapi sekarang kalau nanya, berapa sih fair value-nya tanah di Siwalan Kerto? Orang bisa tahu tapi kan enggak tertulis ya. Jadi nggak bisa pakai yang atas, dia yang tengah. Itu yang sampai sekarang saya bilang keajaiban tuh, invisible hand kan. Kok bisa ya harga minyak goreng itu berapa? 50.000 ya. Pemerintah netapin 14.000 nggak laku tuh, maksudnya nggak didengar oleh pasar tuh. Pas 14.000 dicabut, wah minyak gorengnya masuk semua, tapi harganya tetap tinggi. Kok bisa ya harga minyak goreng 50.000, 60, itu yang kedua dia. Ya. Tapi kalau sampai harga pasar nggak ada, yang kedua nggak ada, ya terpaksa kita pakai yang nomor 3. Salah satu nomor 3 itu adalah present value. Jadi kita ngitung present value chapter 6 AKM 1 itu fair value yang level paling bawah. Ya. Ini yang market price, ini yang harga kuotasi, ini yang teknik penilaian. Pokoknya kalau kita menghitung harga sesuatu itu pakai rumus-rumus, present value itu kan rumus-rumus ya. Nah itu fair value level paling bawah. Oke. Tolong buatin jurnal dong ini. Anda coret-coret 5 menit deh. 5 menit. Ini gabungan sekali lagi chapter 17 AKM 1 dengan pelajaran hari ini, materi hari ini. ABC beli sahamnya XYZ, ordinary share ya. 10.000 lembar saham, par value-nya, market value-nya 2.000 per lembar. Nah ABC yang bayar biaya broker, berarti ada biaya administrasi di situ. Dan investasi tadi oleh ABC, ya di sini saudara-saudara enaknya kalau ketemu soal gini kita nggak perlu pusing. Ini FVOCI, FVTPL atau enggak, karena soalnya sudah ngomong, si ABC netapin FVOCI.
Ini juga saya tekankan ya saudara-saudara, yang menentukan itu FVTPL, FVOCI, amortized cost, itu aturan tadi. Ya, dalam kasus ini XYZ nggak bisa ngatur. Ya, ABC yang kemudian menentukan. Tapi tetap pakai aturan-aturan di depan tadi ya. Oke, ABC beli 10.000 lembar saham, harga per lembarnya di pasar 2.000, bayar biaya broker 500. ABC menetapkan itu FVOCI. Udah ya, berarti buatin jurnal 1 Juni 2020 dong. Itu pertama. Kemudian di 31 Desember ternyata harganya menjadi 2.300 per lembar, dari 2.000 menjadi 2.300. Perlukah ABC bikin jurnal penyesuaian? Kalau perlu, kayak apa jurnalnya? FVOCI loh ini. Jawabannya perlu, kenapa? Ayo, kata kunci yang paling bisa jadi dasar untuk mengatakan perlu apa? Karena dia dinilai pakai FV, FV, fair value. 2.300 itu kan FV. Jadi mau nggak mau harus buat jurnal penyesuaian. Oke, ternyata 20 Maret 2021 dijual. Ketika itu harganya 2.100. Nah, berarti 3 jurnal. Waktu beli kayak apa? Waktu 31 Desember kayak apa? Waktu dijual kayak apa? Coba silakan. Yang 1 Juni itu mengingat chapter 17, yang 31 Desember itu materi hari ini. Kalau 20 Maret itu harusnya gampang karena tidak perlu diajarin, logika akuntansinya bisa jalan harusnya. Yang di rumah dengar suara saya? Rafika? Oke. Nah, kita lihat biaya transaksi kalau FVOCI di sini. Kalau itu jadi beban kita ditambahkan, tapi kalau uangnya malah masuk ke kita itu malah mengurangi harga perolehan. Nah, kita lihat tadi soalnya. 500.000 yang tadi keluar itu biaya kita atau biaya orang lain? Biaya kita ya. Oke, biaya kita. Berarti harusnya harga perolehannya nambah. Saya beli 10.000 pada harga 2.000, berarti kalikan dulu tuh. Saya sebagai investor berarti saya ngakuinnya sebagai apa?
Harusnya awalnya cuma 2.000 kali 10.000. Awalnya itu cuma 20 juta. Tapi karena ada biaya transaksi dan kita yang bayar, maka biaya transaksi tadi menambah harga perolehan menjadi 20 juta 500.000. Kenapa bisa begitu? Karena FVOCI itu mengatakan menambah. Kalau itu jadi biaya kita. Kreditnya apa? Ini, jurnal per 1 Juni 2020, ada pertanyaan. Jadi untuk sementara kita tahu cost kita itu 20.500.000. Nah kita pakai FVOCI, jadi nggak mungkin 20.500.000 tetap dicatat di akhir tahun, nggak mungkin. Ya, pasti pakai fair value pembandingnya. Nah kita lihat fair value-nya 31 Desember berapa? Harga per 31 Desember 2.300 per lembar. Tolong dong kalikan 2.300 dengan 10.000. Berapa tuh? 2.300.000. 23 juta, iya. Berapa selisih 23 juta dengan 20.500.000? 2.500.000 kan? Nah, nilainya naik atau turun? Naik. Permisi Pak, suaranya nggak masuk. Ya, ini karena FVOCI, dia masuknya di OCI. 2.500.000. Ini jurnal per 31 Desember saat nilai pasarnya lebih tinggi. Ada pertanyaan? Pak, bagaimana kalau nilainya lebih rendah? Ya sudah, unrealized gain or loss-nya taruh di debit. Kreditnya apa? Fair value adjustment. Tapi kalau nanti dia loss, ditaruh di debit, itu tetap masuk OCI. Kalau dia masuk FVTPL ya, stripnya bukan OCI tapi income statement, IS. Nilainya sekarang sudah 23. Ternyata, atau sampai sini ada pertanyaan dulu. Ternyata tahun depannya dijual harganya 2.100. Berarti cash yang kita dapat berapa? Kali 10.000. 21 juta. 21 juta. Kita gain or loss? Loss dong. Nilai tercatatnya 23, kita cuma jual dapat 21. Nah, jurnalnya gimana coba? Coba Anda utak-atik ini sambil saya siapin.
Yang paling gampang adalah cash kita akui di debit sebesar berapa tadi? 21 ya. Oke, itu paling gampang. Terus, apalagi yang lebih mudah kita analisis? Loss. Loss lebih mudah ya dianalisis ya. Loss-nya unrealized loss atau loss biasa? Loss biasa karena kan sudah realize ya. Saya lupa nama kerugian karena pelepasan investasi ya. Berapa tadi kita ngitungnya? 21 ya dibandingkan dengan nilai tercatatnya tadi berapa? 23 berarti 2 juta. Lagi. Coba lihat jurnal awalnya yang harus dihapus yang mana? Share investment di kredit kan? Kan kita lepas berapa? Jangan dijawab 23 karena kan awalnya nilainya 20,5. Berarti yang kita kredit share investmentnya adalah 20,5 kan? Sesuai nilai waktu kita beli. Belum balance. Apa yang kurang? Ya, coba di logika. Ini jurnal waktu jual investasi berarti chapter 17. Apa yang harus dihapus? Share investment sudah hilang. Tadi ya sudah dikredit ya. Apalagi? Fair value adjustment itu akunnya income statement atau akunnya statement of financial position? Statement of financial position. Itu harus dihapus. Ini jurnal waktu dilepas. Balance ya, 23. Ada pertanyaan yang di rumah? Jadi jangan sampai Anda berpikir, oh share investmentnya 23 dikirim. Enggak. Share investmentnya secara total memang 23, tapi terdiri atas cost 20,5 dan ada fair value adjustment 2,5 juta. Pak, tadi itu belajarnya rumit kok, kayaknya ketemunya gampang ya. Di sini sudah diketahui FVOCI, kalau nggak diberitahu dari awal, menentukan FVTPL, FVOCI, amortized cost itu yang tadi diterangkan di awal. Kalau tinggal buat jurnal itu yang saya bilang, pernah kita dapat ini. Mungkin tambahannya di sini adalah biaya transaksi. Itu jadi expense kah, jadi cost kah atau apa? Itu tadi diajarin. Nah, ada pertanyaan? Kita lihat ilustrasi 2. Kenapa? Ada yang bertanya? Oke, lihat ilustrasi 2. Kita dari sisi bank. Ya, kita kasih pinjaman 100 juta. Oke, kita kasih pinjaman 100 juta dan ada provisi 7.722 ini kayak apa ya? Cadangan lah, ya, cadangan. Jadi debiturnya kasih 7.722 karena ada market rate 10%. Ya. XYZ akan menerima pembayaran bunga 4 juta setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari selama 5 tahun. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada akhir tahun kelima. Kira-kira buat XYZ, ini nama akunnya apa dulu? Buat XYZ. XYZ akan mencatat aset atau liability atau equity?
Sulit dijawab. XYZ mencatat apa nih si bank nih kalau dia ngasih pinjaman ke orang? Receivable Aset. kan? Receivable ya, aset ya. XYZ kan krediturnya ngasih pinjaman. Betul ya? Berarti XYZ akan nyatat aset keuangan namanya receivable. Ya, receivable. Pertanyaannya sekarang, waktu 1 Januari 2020, berapa cash yang dia kasih kepada debitur? 100, 107, atau 9392? Itu dianalisa dulu biar tahu waktu pertama kali minjamin duit itu berapa sih uang yang dia pinjamkan. Kedua, analisa nih. Ini kan aset keuangan ya. Pilihannya tadi amortized cost, FVTPL, atau FVOCI. Menurut Anda ini jadi apa buat XYZ? Aset keuangannya jadi apa? Kalau tidak ada keterangan khusus saudara-saudara, defaultnya aset keuangan yang punya bisnis model 1 dan punya SPPI itu pasti pakai amortized cost. Kecuali ada keterangan Bank XYZ berencana melepas kalau tahun kedua atau tahun berikutnya debitur tidak mampu melunasi. Nah itu berarti bisnis modelnya bisnis model 2. Bisa jadi FVOCI atau FVTPL tuh. Atau bisnis model 3 itu FVTPL. Ini amortized cost. Kalau menerima provisi berarti kan uangnya apa? Uang yang nanti akan diberikan kepada si debitur berkurang kan? Ini mirip kayak diskon. Debitur itu pinjamnya 100, tapi kita cuma ngasih 100 kurang 7. 7 itu yang disebut diskon. Tolong buatin jurnalnya sambil saya siapin. Paling gampang berarti Bank XYZ cash-nya dikredit 100 kurang 7 juta 722 ya. Debitnya anggap aja receivable ya, bisa notes receivable ya atau apapun ini notes receivable aja. Jadi ini amortized cost. Karena tidak ada penjelasan dia akan dilepas, ya bisnis modelnya enggak. Ini umumnya bisnis model 1 dan SPPI, berarti amortized cost. Kecuali ada keterangan bisnis model selain bisnis model 1, bukan amortized cost. Jurnal apa lagi yang harus dibuat? Jurnal apa lagi yang harus dibuat? Jurnal waktu tanggal 1 Juli. Yang paling gampang karena kita terima cash ya udah cashnya di debit. Berapa tadi?
Apa rekening lain yang ada, akun lain yang ada di debit atau kredit berdasarkan transaksi ini? Karena ini amortized cost, nilai 92278 ini nanti akan makin bertambah atau makin berkurang mendekati 5 tahun. 5 tahun betul ya? Jatuh temponya 5 tahun tadi ya? Itu akan makin naik atau makin turun? Ingat, amortized cost itu tidak melulu turun. Dia selalu akan bertemu ke cost. Jadi kalau cost-nya tadi itu harusnya 100, sekarang 92, ini akan makin lama makin naik. Ya, dia akan makin lama makin naik ke 100. Nah, gitu ya. Jadi hati-hati. Kita sebagai investor, amortized cost tidak melulu cost-nya turun. Ini kok tahu naik? Tadi par value-nya 100 kan? Berarti ini makin lama makin naik. Berarti debitnya apa? Apa yang makin lama makin naik? Notes-nya kan? Betul ya? Berapa notes-nya yang akan makin bertambah? Masih belum bisa dihitung. Tergantung yang kita kredit. Yang kita kredit apa? Ini kita hapus dulu. Kita belum tahu angkanya, tergantung. Kalau kita bikin tabel enak sih. Masih ingat tabel amortisasi diskon gitu ya. Kreditnya apa ini? Interest. Interest apa? Revenue. Revenue. Wah, terima kasih. Gimana ngitung interest revenue-nya? Ada yang masih ingat, termasuk yang baru jawab. Gimana ngitung interest revenue? Nanti notes receivable-nya selisih interest revenue dan cash. Gimana ngitung interest revenue-nya? Percentage market dikali carrying amount. Sorry, pelan-pelan. Percentage market dikali carrying amount. Berapa tadi punya market? 10% ya. 10% dikali berapa? Ada yang punya ide? 10% mau dikali angka berapa? 92278. Tapi jangan full 10%. Ini kan dibayar 2 kali semi annually. Berarti setiap kali dapat bunga hanya 5%. Nah, tolong hitungan. Berarti 92278.000 kali 10 bagi 2. 9 juta bagi 2, sekitar 4 juta sekian. Berapa? 5% kali 92278 itu 4 juta sekian. Berapakah itu? 4613900. 4 613.900. 613.900. Nah, kita bisa jawab. Berarti notes receivable-nya menjadi atau bertambah 613.900. Kalau Anda benar-benar lupa, enggak tahu dapat dari mana, itu berarti dulu mungkin waktu saya nerangin AKM 1, memang saya tidak bisa menerangkan dengan baik sehingga Anda enggak ingat gitu ya. Ini pernah kita bahas. Kalau ini berarti kita bahasnya dari sisi investment, sekaligus juga kita pernah bahas dari sisi current asset. Karena kan notes receivable ada di current asset. Oke. Bayar bunganya tiap tanggal berapa katanya ya? 1 Juli, 1 Januari. Kapan lagi kita buat jurnal dong? Tanggal berapa? 31 2020. Kenapa enggak 1 Januari 21? Kan katanya bayar bunganya tiap 1 Juli dan 1 Januari. Kok 31 Desember buat? Untuk apa kita buat jurnal di 31 Desember? Mengakui interest revenue. Karena kalau kita baru buat interest revenue di 2021, itu enggak match. Karena revenue-nya itu revenue tahun 2020. Tapi sudah terima cash enggak kita?
Kapan kita terima cash? Besoknya. Berarti jurnalnya mirip 1 Juli 2020, bedanya cashnya jadi apa nama akunnya? Interest receivable. Betul ya? Oke, coba buat kayak 1 Juli tapi cashnya jadi interest receivable. Nanti kita ngitung sama-sama berapa. Berapa interest revenue? Anda sudah tahu, 5%. Tapi kali berapa? Kenapa 5%? Kan 10% dibagi 2 ya. Semi annually. Tapi kali berapa? Kalau pakai tabel enak sih. Ini kan nggak pakai tabel. Lima persennya dikali berapa? Tadi 5% pertama Anda kalikan berapa? 92.278 kan? Apa itu 92.278? Oh itu carrying amount-nya notes receivable. Nah pakai cara yang sama, 5% kali carrying amount-nya notes receivable. Berarti 5% kali. Kalau Anda jawab 92.278 udah bukan notes receivable, sekarang nilainya sudah jadi 92.278 tambah 613. Berarti tolong kalikan 5% dikali 92.278 plus 613.900. Kan notes receivable udah naik nilainya sekarang. Nah berapakah itu 5% kali 92 plus 613? Itu yang jadi interest revenue nanti. Berapa itu? Juta sekian. Tambahkan dulu 92.278 dengan 613.900. Terus kalau sudah dapat angkanya kali 5%. 492. 492 ya? Pak, maaf. Itu yang dikalikan 5% kan berarti dari yang 92 setelah ditambah 613 itu ya? Betul. Jadi tambahin dulu 92.278 dengan 613. Kalau sudah dapat kali 5%. Berapakah itu? 4.644. 644. Berapa? 595. 595 ya. Udah berarti di sini notes receivable jadi 644 595. Ya. Kalau 1 Januari 2021 gimana jurnalnya? Tinggal dapat cash 4 juta. Kreditnya adalah interest receivable kan? Berapa? Ya 4 juta. Revenue baru akan diakui nanti 1 Juli. Nah ini. Semoga mulai teringat, oh iya ya, pernah kok dapat ini. Ada pertanyaan, nah ini bisa lanjut terus nih. Inilah implementasi dari yang namanya amortized cost. Dalam kasus ini nilainya naik terus. Kalau mau tahu nilainya menurun, kasusnya berarti harus premium. Ya kan? 100 juta tapi dikasih pinjaman 102 juta. Nah 2 juta itu harus diamortisasi menurunkan nilainya.
Ada pertanyaan? Jam berapa nih? Dikit lagi ya. Kasus 3. Satu Januari 2020, obligasinya 100 juta. Beli obligasi senilai 100 juta. Market rate 10%. Ya. XYZ akan menerima pembayaran bunga sebesar 4 juta. Oke. Pokok pinjaman akan dibayarkan pada akhir tahun kelima. Nah ini nggak bisa dikerjakan sekarang, tapi saya kasih tahu caranya. Karena apa? Kita harus buka tabel. Berapa kuponnya atau nominal rate-nya? Bisa nggak Anda jawab? Kalau 10% itu kan market rate. Kalau dulu kita pelajar namanya yield. Kuponnya berapa? Nilai suku bunga yang tertera di obligasi berapa? Ayo, kalau masih ingat. Berapa sih bunganya itu katanya dia dapat? 4 juta ya? 4 juta itu kan per 1 Juli dan 1 Januari. Berarti kalau 1 tahun dia dapat berapa? 8 juta kan? Berarti berapa persen tingkat suku bunga nominalnya? 8%. Semoga ingat, itu cara kita menganalisis, menggabungkan ilmu yang sudah kita dapat dulu, nggak perlu diajarkan di sini. Karena chapter hari ini nggak lagi bahas itu, kita tinggal mereview. Jadi 4 juta itu kan diterima 1 Juli, 1 Januari. Berarti kalau di total 8 juta per 100 ribu kan 8%. Nah, market itu minta 10%. Kita cuma kasih 8%. Ya. Jadi si debitur hanya kasih 8%. Berarti nanti ini kasusnya diskon atau premium? Debitur hanya kasih 8%, padahal market kasih 10%. Berarti nanti si debitur akan terima 100, di atas 100, atau di bawah 100 waktu 1 Januari 2020. Di bawah 100, karena dia hanya kasih 8, padahal market minta 10, berarti di diskon. Nah berapa nilai di bawah 100 itu, gimana ngitungnya? Ada yang masih ingat? Harus ngitung 2, dicatat aja ya, diingat recordingnya juga nanti. 100 juta dan 100 juta dan 4 juta. Itu di present value kan. 100 juta pakai present value single sum. Tabel 62. Present value single sum. Ya, betul ya? Present value single sum itu tabel 62. I-nya berapa? I-nya berapa? Kalau mau lihat tabel. Ini chapter 6 nih. I itu market rate atau nominal rate? Market. Berarti kita pakai berapa untuk dilihat di tabel 62? 5, karena 2 kali bayar bunga. N-nya berapa? N-nya berapa? Kalau rate-nya itu dibagi 2, N-nya harus dikali 2. Berarti N-nya berapa? 10. Nah, nanti cari ya. 100 juta dikali present value factor single sum dengan I 5% N 10. Yang kedua, cari present value dari anuitas. Berapa sih anuitasnya di sini? Ada angkanya di sini. Berapa anuitas? Anuitas itu nominal yang diterima sama terus. Berapa nominal yang kita terima yang sama terus di sini? 4 juta. Itu pakai present value annuity yang OA atau AD? Ordinary annuity atau annuity due? Kalau bunga itu pakai OA. Jadi kalau nggak salah tabel 64. 64. I-nya sama, 5%, N-nya berapa? 10. Jadi 100 juta cari di tabel 62, I 5%, N 10. 4 juta,
I5% 610 tapi tabel 64. Itu di total. PV yang 100, PV yang 4 juta di total, pasti ketemunya nilainya apa tadi? Atas, bawah, atau sama 100 juta? Di bawah 100 juta. Kalau Anda sudah ketemu, nanti cara kerjanya sama kayak ini dong. Iya enggak? Kalau ini kan 100 langsung diketahui potongannya, diskonnya. Nanti Anda ketemu nilainya setelah dipotong. Gitu ya. Berarti jurnalnya nanti akan sama kayak gini. Notes receivable to cash pasti di bawah 100. Menghitung interest revenue berapa tadi? 5% ya? I-nya berapa? Iya 5% kan I-nya. Kalikan dengan notes receivable yang awal kita akui 1 Januari. Begitu seterusnya. Jadi sebenarnya sengaja saya buat ilustrasi 3 ini. Mirip sebenarnya dengan di depan, bedanya apa? Yang ini kita harus ngitung present value-nya. Tapi saya beritahu sekarang caranya, nggak bisa kita langsung kerjakan di sini. Ada pertanyaan ilustrasi 3 itu sambil latihan berarti. Ya. Nah ini yang penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan itu berarti ya sudah asetnya dilepas. Dilepas itu bisa dijual, kalau mau ekstrim bisa juga dibakar sahamnya kan, berarti sudah nggak bisa dijual lagi. Itu yang disebut dilepas. Kalau itu yang terjadi berarti nanti jurnalnya sama kayak ini nih. Nah ini jurnal waktu pelepasan. Ya kan, share investmentnya kita lepas. Jadi sebenarnya ilustrasi untuk menggambarkan atau menjelaskan penghentian pengakuan sudah ada tadi di ilustrasi 1. Ya, ilustrasi 1. Oke, selesai ya. Kurang lebih 5:30. Ya, silakan dibuatkan QR-nya Kak Vika. Sebentar ya Pak. Ya, makasih. Ini saya stop recording. Materi UTS sekali lagi yang saya tulis di line group. Ya, berarti yang income statement nggak masuk ya? Masuk nggak income statement nggak ya? Nggak masuk Pak. Nggak masuk ya. Berarti chapter 19 itu akuntansi atas income tax. Chapter 20 itu pensiun. Chapter 21 itu sewa atau leasing. Yang 2 minggu lalu properti investasi. Ya. Dan yang hari ini instrumen keuangan. Berarti income statement masuk mana? Nanti masuk tes 2. Ya. Nanti masuk tes 2. Terima kasih ya. Good luck Isi, untuk Pak. semua UTS-nya. Iya. Untuk PPT-nya yang terbaru apa bisa di-share di GC ya Pak? Saya sudah masukin GC, sudah download ya. Sudah sih. Cuma sedikit revisi tadi, itu pun saya balikin lagi kok revisinya. Oh, yang ada jawabannya itu ya? Iya Pak. Oh ya, di sini saya diingatin Rafika.